Jadi melaporkan supaya dapat perhatian Pak Jokowi. Itu motifnya kan gampang sekali itu. Setelah mengungkapkan alasan tidak memenuhi panggilan Bareskrim, Rocky Gerung juga menyikapi 26 laporan yang diterima Bareskrim soal dirinya. Pasalnya puluhan laporan tersebut dilayangkan oleh sejumlah relawan Jokowi di berbagai daerah karena pernyataan yang ia lontarkan dinilai menghina Presiden Jokowi. Menurut pengamat politik tersebut, laporan itu dibuat hanya untuk mendapatkan perhatian dari Jokowi. Meski demikian, Rocky Gerung menekankan bahwa ia akan memenuhi panggilan Bareskrim selanjutnya. Hal itu diungkapkan Rocky Gerung dalam channel YouTube pribadinya pada Senin 4 September 2023 kemarin. Baik, jadi kasus yang Anda ini kan sebenarnya tadinya kasus delik aduan harusnya begitu kan ya, Bung Rocky ya? Yang ada yang 24 berapa? 24 atau 26 kasus Anda tadi itu? 26 laporan dari berbagai daerah disatuin. Itu kasus jadi kasus pidana sebetulnya tuh, dan ya disangkakan soal ada yang bagian ITE, ada yang bagian undang-undang KUHP 46, macam-macam versinya, tapi semuanya itu soal pidana, sehingga saya kira masuk akal kalau Bareskrim ambil alih itu dan disatukan aja sebagai kasus. Karena toh deliknya ya mirip-mirip lah tentang hal yang sudah orang ketahui, karena saya menyebut sesuatu yang dianggap menghina presiden. Ya. Dan itu kalau tidak disatukan gitu, ada 26 kasus di berbagai Polda kan itu juga repot banget ya Anda, dan saya kira baguslah dia dikumpulkan oleh Bareskrim gitu, sehingga tetapi saya kira mungkin Bareskrimnya juga ini kasus begini karena itu kan bahkan merepotkan Polda begitu ya. Masa 26 Polda menangani kasus Anda semua dan dengan kasus yang sama, kan itu nggak lucu juga saya kira. Betul, itu demi efisiensi. Kalau digabung dengan yang perdata pas 30 tuh, ada 4 laporan perdata, 26 laporan pidana, itu berarti setiap hari saya ada di satu provinsi, itu beda-beda tuh dia. Lebih baik saya kampanye aja kalau bisa begitu kan, muter-muter di 30 pengadilan negeri itu. Tapi saya percaya bahwa teman-teman atau penegak hukum, polisi terutama itu paham bahwa memang karena dilaporkan harus diperiksa tuh. Tapi saya agak yakin bahwa ini kasus yang agak sumir tuh, dan nanti justru pembobotannya itu akan menyebabkan indeks demokrasi kita turun lagi itu, karena nggak ada delik sebetulnya di situ. Tapi oke, mungkin para saksi udah diminta atau banyak hal yang bisa jadi fakta baru. Tapi saya akan datang dalam panggilan itu. Ya, dan kalau tidak salah ada yang sekarang sedang mengajukan gugatan judicial review ke Mahkamah Konstitusi ya, tentang pasal-pasal yang akan dikenakan. Ini kan di pasal 14, 15 itu Undang-Undang Nomor 1 tahun 46 ya, ini kalau nggak salah ya pasalnya ya, Bung Rocky ya. Ya, itu udah keberapa kali nih pasal itu dia diajukan tuh sejak zaman di LBH, pasal-pasal itu diajukan tuh. Jadi mungkin ada novum lagi karena perubahan iklim politik, maka relevansi dari hukum itu sebetulnya udah nggak boleh ada tuh, karena KUHP baru mengambil alih justru pasal-pasal itu, walaupun belum efektif. KUHP mungkin baru tahun depan, tetapi filosofinya kan jelas bahwa itu adalah delik aduan tuh, dan sebetulnya hal-hal yang menyangkut delik aduan yang sekarang disebut sebagai penghinaan itu memang wajar ada di dalam masyarakat beradab itu menegur pemerintah tuh, bukan pemerintah yang menegur rakyat, apalagi pemerintah memenjarakan rakyat kan. Jadi nggak boleh itu dalam iklim demokrasi pemerintah memenjarakan rakyat karena dia ditegur oleh rakyat, entah itu dalam bentuk sinisme, dalam bentuk halus atau kasar, nggak boleh. Di pemerintah bahkan nggak boleh melaporkan warga negara kok. Pemerintah tuh punya segala. Kalau warga negara protes atau mencaci maki atau mempertanyakan dengan kasar, ya jawab aja kan. Kan pemerintah punya menteri yang bisa menjawab tuh, oh itu saudara Rocky salah, itu saudara Haris salah, saudara Rizal Ramli salah, saudara Said Didu salah tuh. Jadi itu intinya tuh, menjelaskan. Tapi kan dianggap kan kasar bertanyanya atau kasar. Iya memang sekasar-kasarnya Anda juga bisa jelaskan dengan cara yang kasar, bahaya pemerintah gitu kira-kira. Ya, tapi kan masalahnya sekarang justru anehnya itu laporan ke Anda itu datangnya bukan dari kalangan pemerintah, dari kalangan rakyat biasa juga, atau kita sebut mungkin supaya lebih keren dari civil society juga begitu. Nah itu lebih parah lagi tuh, masyarakat sipil melaporkan masyarakat sipil dengan memanfaatkan instrumen negara kan. Itu kacau gitu kan. Jadi negara, ada pihak kepolisian misalnya terpaksa mesti proses, itu absurd. Kan masyarakat sipil diberi fasilitas untuk bercakap-cakap, itu ngapain sering lapor? Kecuali ada pidana pembunuhan atau penipuan atau segala macam. Masa perselisihan pikiran antar masyarakat sipil harus dilayani juga oleh aparat negara, itu juga ngaco juga. Ya.
Dan dalam kasus Anda sebenarnya nggak ada perselisihan apapun Anda dengan masyarakat sipil ya, yang karena yang Anda kritik adalah Pak Jokowi. Itu kan yang saya kira mesti kita luruskan juga. Iya, itu masyarakat sipil yang menganggap dirinya relawan Jokowi kan. Nanti legal standingnya apa relawan 1, 2, 1.000, 200.000 kan itu poinnya kan. Masa 2 orang menganggap sebagai relawan Jokowi lalu melaporkan saya, padahal sebetulnya orang yang lain juga merasa ya kita laporin lah supaya dapat perhatian Pak Jokowi. Jadi melaporkan supaya dapat perhatian Pak Jokowi. Itu motifnya kan gampang sekali itu buat dia tuh. Karena tiba-tiba dalam 1 bulan ini semua pendukung Pak Jokowi melaporkan saya. Jadi sebetulnya ini cari muka aja soal-soal. Tapi oke, lepas dari kecurigaan saya yang kelihatannya memang masuk akal kecurigaan itu, kita minta Pak polisi ya untuk memproses dengan cara yang masuk akal juga. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.